Selamat bergabung, Pak Rektor. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, sambil nunggu peserta webinar penyusunan CPL kali ini, kita buka saja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di hari ini insya Allah kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat ya. Amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjat curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita sekalian umatnya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Ungkus Kuswarno MS selaku Rektor Universitas Islam Nusantara, Dr. Ahmad Mudrikah MPD selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Nusantara, Bapak Luki Lukmanul Hakim MMPD selaku Pendamping Kurikulum Universitas Islam Nusantara, Haji Muhammad Saparudin Mahaputra STMT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, Ibu Rahmi Rismayani Deri, SPS IMT, selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, Bapak Parman Soekarno ST, MSc, PhD, selaku Wadek Bidang Akademik Fakultas Informatika Telkom University, Dr. Hajah Ririn Dwi Agustin STMT, sebagai Koordinator Bidang Kerjasama Subkeorganisasian pada Aptikom Provinsi Jawa Barat, di mana Aptikom ini merupakan wadah untuk membagi sejumlah kerjasama dan pengetahuan yang dibutuhkan kalangan dosen dan mahasiswa bidang informatika dan ilmu komputer. Yang terhormat Profesor Insinyur Hadi Suyono STMT PhD Insinyur Profesional Utama selaku Ketua Forte, di mana Forte ini sebagai wadah komunikasi pendidikan tinggi teknik elektro Indonesia yang mempunyai beberapa kegiatan utama, salah satunya untuk menyelaraskan pendidikan tinggi teknik elektro se-Indonesia melingkupi bidang pendidikan, penelitian, dan aplikasi teknologi. Kemudian Bapak Muhammad Iqmal Wiawan MKom selaku Direktur PT Bentang Inspirasi Teknologi, Bapak Heri Sutrisno MT dari LSPTII, para Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, dosen-dosen Fakultas Teknik, adik-adik mahasiswa, dan para alumni yang kami hormati, terima kasih sudah bergabung di webinar penyusunan dan implementasi kurikulum belajar Kampus Merdeka. Adapun yang menjadi tujuan dari webinar hari ini yaitu diharapkan menghasilkan draft rumusan CPL, capaian pembelajaran lulusan, draft kurikulum Kampus Merdeka, draft visi misi. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi ke-1 sekarang fakultas seluruh peserta gabung, kemudian nanti ada sesi kedua di mana Bapak Ibu akan dipecah ke dalam link prodi masing-masing. Kita buka saja untuk acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara untuk penyusunan CPL hari ini yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Uninus, himne Eptek, sambutan Dekan Fakultas Teknik, doa, pembukaan dan pemaparan oleh Rektor Universitas Islam Nusantara, desain pemaparan dari pendamping kurikulum Uninus, mata kuliah universitas oleh Wakil Rektor 1, pemaparan mata kuliah FTEK oleh Ibu Wadek, kemudian penutupan sesi fakultas lanjut ke sesi prodi. Langsung saja para peserta webinar dimohon untuk berdiri, kita sama-sama menguatkan semangat kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Uninus, dan himne Eptek. Dipersilahkan. Berdiri.
Ngapain? Apa enggak jalan? Tadi kan enggak. Tadi nih, tapi putar enggak? Nah. Indonesia, tanah darahku, di sana ada aku berdiri, jadikan hidupku. Indonesia, bangsa dan tanah air, Indonesia, hiduplah aku, Selanjutnya himne Uninus. Ada suaranya nggak? Tapi suaranya ada. Ini mah ada aja. Di dalam hatiku berkobar cita-cita, kita mulia tertanam jiwa, luluskan harapan hidup bawah, menuntut ilmu bagi diriku, bagi nusa bangsa Islam Nusantara, Dirgahayu Pancasila. Selanjutnya satu lagi himne FTEK.
Terima kasih, Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara yang terhormat Bapak Haji Muhammad Saparudin Mahaputra, STMT, dipersilahkan. Pak Dekan, dipersilahkan. Dipersilahkan, Pak Dekan. Pak Dekan, bisa mendengar suara saya? Oke, kita satu kali lagi ya, Pak Dekan, bisa mendengar suara saya? Oke. Untuk keberkahan acara hari ini sambil nunggu Pak Dekan persiapan, sebelum ke Pak Rektor, kita buka dulu dengan doa bersama dipimpin oleh Bapak Raden Aris Sofwan Jarkasih, Eskom Mkom, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
wassalim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat-sahabat semua, para dosen Uninus yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul di ruang maya dalam kegiatan perumusan CPL Fakultas Teknik Uninus. Berdiskusi mengurai pikiran untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa kami ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide, gagasan yang cemerlang untuk membangun kekuatan bangsa ini. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami serta mudahkanlah urusan kami. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tinabah wa arinal batila batila warjukna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raden Arya Sofwan Jarkasih, Eskom Mkom. Pak Dekan, sudah bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah sudah bisa Ya, dengar. dipersilahkan Pak Dekan untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita berhalangan. Marilah kita panjatkan salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Nusantara, Profesor Dr. Engkus Kuswarno MS, Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Islam Nusantara, Dr. Ahmad Mudrika MPD, Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Luki Lukmanul Hakim MMPD, yang juga sebagai pendamping kurikulum Uninus khususnya Fakultas Teknik. Wakil Dekan Fakultas Teknik, Ibu Rahmi Rismayani Deri, Sarjana Psikologi, Magister Teknik, saudara-saudara Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dari Teknik Industri, Informatika, dan Elektro, beserta unsur-unsur dosen yang saya hormati.
serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Selamat pagi juga kepada lembaga-lembaga profesi yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam kesempatan pagi ini kita akan PL, capaian profil lulusan, itu merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi, baik di masyarakat dan dunia kerja. Profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju dengan telah ditetapkan profil lulusan ini, maka perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya agar bisa berperan menjadi apa saja. Setelah itu, ia menjalankan semua proses pembelajaran di program studinya. Lulusan Fakultas Teknik Uninus diharapkan memiliki kompetensi serta profesionalisme di bidangnya. Dari gelar sarjana teknik yang didapat dari program studi ini, lulusan sarjana teknik Uninus berpeluang dan terbuka baik itu di sektor publik maupun sektor swasta. Oleh karena itu, diharapkan para lulusan Fakultas Teknik Uninus dapat memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai berikut. Pertama adalah bisa menerapkan ilmu keteknikan yang diperoleh untuk merancang, menganalisa problematika ya pada industri dan institusi yang terkait. Yang kedua, dapat memahami dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, baik itu secara nasional maupun internasional. Ketiga, mengembangkan kepemimpinan dan penumbuhan rasa etika profesional, serta integritas kepribadian yang tinggi sebagai sarjana teknik. Keempat, menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan dalam profesinya sebagai sarjana teknik. 5, dapat mengembangkan budaya bekerja secara mandiri maupun bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Terkait dengan profil lulusannya, maka alumni memiliki prospek kerja di beberapa bidang kompetensi profesi, baik itu sebagai proses engineer, research and development, quality control, dan insurance health safety engineer, konsultan, researcher, serta entrepreneur. CP lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan CV yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan, deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SNDikti, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI. Karena itu merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan perumusan CV merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengembangan lulusan program studi. Jadi manfaat CV selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu lulusan, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi di perguruan tinggi. Semoga dengan kegiatan penyusunan CPL ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Fakultas Teknik Uninus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Nusantara, Bapak Haji Muhammad Safarudin Mahaputra, STMT. Selanjutnya, pembukaan dan pemaparan oleh Rektor Universitas Islam Nusantara yang terhormat Bapak Profesor Dr. Engkus Kuswarno, MS, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Dekan Fakultas Teknik, juga para dekan yang ikut juga dalam webinar ini, para wakil dekan, kaprodi, dan para dosen yang ikut terlibat di dalam diskusi pada pagi hari ini. Pertama, tentu saja ini merupakan sebuah kesempatan yang perlu kita syukuri bahwa walaupun dalam keterbatasan,
bertemu, tetapi kita satu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan program studi, termasuk juga ini unstable ini connection ini, termasuk juga fakultas dan tentu saja universitas. Ini adalah merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan yang bagian yang kita rencanakan untuk perbaikan secara keseluruhan, mulai dari pengembangan kurikulumnya, terutama menghadapi beberapa tantangan yang kita hadapi. Jadi mohon maaf, ini ada suara-suara yang ada di sebelah. Ya, kondisi saya sekarang masih ada di rumah, karena kebetulan sedang melaksanakan juga ada kegiatan di lingkungan. Jadi kalau ada sedikit gangguan dari yang bekerja di sebelah itu mohon dimaklumi. Sulit dihindari karena ruangannya berdekatan dengan yang sedang melakukan renovasi. Jadi saya kembali lagi bahwa ini merupakan sebuah langkah dari perbaikan manajerial kita, terutama kaitannya dengan pengembangan akademik dan dimulai dari kurikulum. Dan ini tentu saja menyeluruh sampai ke 25 program studi, dan ini Fakultas Teknik termasuk yang pionir yang terlebih terdahulu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Perlu menjadi catatan buat kita bahwa dengan perkembangan yang terbaru, bahwa semua, walaupun sifatnya sebenarnya tidak wajib, tetapi merupakan suatu yang disarankan, sangat diutamakan, untuk kemudian melihat perkembangan apa yang disebut kampus merdeka atau merdeka belajar. Di situ memang tidak kemudian menjadi sebuah wajib, dan apabila tidak melakukan konsep tersebut ada sebuah sanksi dan sebagainya. Tetapi dari nilai-nilai manfaatnya tentu saja ini sangat baik sekali untuk kita bisa kembangkan, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Wakil Rektor bidang kerjasama tetap melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan nanti bagi para program studi, fakultas yang ingin memberi peluang kepada para mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Tadi Pak Dekan menyebutkan ada profilnya, ada kompetensi yang mesti dicapai. Itu dengan kerjasama dengan institusi yang lain, ya, baik dalam perguruan tinggi yang sama, serupa, atau bidang studi yang sama, atau non perguruan tinggi. Misalnya dalam bidang-bidang industri dan termasuk juga pengembangan entrepreneur-nya. Tentu harus didesain dengan kurikulum yang baik, kurikulum yang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada para mahasiswa ini. Nah, kalau kita ingat mungkin nanti di bawah Mas Kang Luki, ya, jadi mungkin jadi teman diskusi untuk bisa mengembangkan bagaimana konsep Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini paling tidak mengingatkan kita semua ada 3 hal yang bisa yang menjadi acuan berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Mas Menteri ini. Jadi yang pertama desainnya bisa dengan cara blocking, atau yang keduanya adalah unblocking, yang ketiga adalah akselerasi. Jadi 3 model ini bisa dikembangkan oleh Fakultas Teknik dengan ada 3 program studi yang utama. Tentu saja Fakultas Teknik punya peluang yang luar biasa untuk bisa mengembangkan di industri, yang agak berbeda dengan fakultas yang lingkungan sosial humaniora. Misalnya dalam infrastruktur pabrik atau industri yang lainnya. Tetapi kalau dilihat dari 8 program, itu merupakan salah satu program saja. Oh ya, oke, siap. Masih. Program yang lainnya adalah berkaitan dengan kesempatan para dosen itu juga mengajak para mahasiswa untuk bisa melakukan riset bersama. Jangan lupa bahwa kebetulan program studi yang kita kembangkan ini adalah program akademik. Jadi tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya lebih praktis, tapi ada unsur akademiknya, unsur pengembangan keilmuannya. Jadi Fakultas Teknik ada 2 sisi yang sangat berimbang untuk aplikasi keilmuan. Dalam hal ini adalah mengembangkan keilmuan keteknikan, dan itu bisa dimanfaatkan dalam
bidang-bidang selain juga industri dan sebagainya, termasuk juga yang tadi disarankan, ditegaskan juga oleh Pak Dekan adalah entrepreneur. Jadi mereka tidak bergantung pada sebuah industri, tetapi mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Dan itu punya peluang kalau dengan konsep kampus merdeka atau merdeka belajar ini. Karena itulah kesempatan ini sekarang untuk bisa didiskusikan, tentu di bawah juga pemahaman dengan perguruan tinggi yang lain dalam ikatan asosiasi masing-masing bidang ilmu untuk mengembangkan program studi ini menjadi jauh lebih bisa memberikan sebuah nilai manfaat yang seluas-luasnya bagi para mahasiswa. Hal yang lain yang perlu dicatat, Bapak Ibu sekalian, Kaprodi juga para dekan, adalah berkaitan dengan aspek legalitas para mahasiswa nanti lulusan. Jadi mahasiswa ketika mendapatkan ijazah dan transkrip itu tidak cukup hanya di sisi itu, tetapi ada yang namanya SKP, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, pendamping ijazah ini adalah menunjukkan bahwa mahasiswa itu memiliki kompetensi seperti juga didesain kurikulumnya. Sampai sebatas apa kompetensi dan dia memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sesuai dengan ciri-ciri di dalam SKPI itu. Dan ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk bisa setelah lulus itu dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pembina selama masa kuliah, maka kemudian dia akan membawa keterangan itu menjadi sebuah identitas prestasi dirinya. Sekaligus juga kalau ada asosiasi yang kemudian memberikan penegasan tentang kompetensi profesinya, itu bisa kemudian juga diberikan catatan. Jadi artinya sekarang para mahasiswa tidak hanya dibekali karena sudah selesai dengan hanya selembar ijazah dan transkrip, tetapi juga ada data pendukung yang lain yang dapat menjadikan sebuah catatan bahwa mereka selama kuliah memiliki potensi yang bisa dikembangkan di dunia nyata, dunia bekerja. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sebuah pengantar saja untuk bahan diskusi dan untuk dikembangkan menjadi satu paket kurikulum capaian pembelajaran yang dikembangkan bersama-sama, terutama kaitannya dengan kesempatan mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri bukan hanya di kampusnya, bukan hanya di program studinya, tetapi lintas program studi, juga lintas universitas, dan ke lingkungan yang lebih luas. Nah, potensi itu hanya bisa diketahui oleh Bapak Ibu sekalian sebagai dosen, apalagi dosen pembinanya atau dosen pembimbingnya atau dosen walinya. Nah, kita berikan bekal kepada mereka, bekal yang sangat baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik di bawah pimpinan Pak Dekan juga dan kawan-kawan yang lainnya dimulai dan dilaksanakan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Engkus Kuswarno MS selaku Rektor Universitas Islam Nusantara. Hatur nuhun, Bapak. Amin. Hatur nuhun. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke yang lain, mohon izin untuk kepentingan administrasi di chat sudah ada link untuk daftar hadir penyusunan CPLFTEK. Mohon diisi sejenak ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan dari pendamping kurikulum Universitas Islam Nusantara kepada yang terhormat Bapak Luki Lukmanul Hakim MMPD, dipersilahkan. Mangga Bapak. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Siti Nur yang cantik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena atas kudrat dan irodatnya pada
hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar untuk penyusunan CPL Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, termasuk dengan prodi-prodinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Rektor, yang saya hormati Pak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang saya hormati Pak Dekan FTEK, Ibu Wakil Dekan FTEK, Bapak Pimpinan Prodi, Bapak Ibu Pimpinan Prodi, Bapak Ibu tamu undangan dari perguruan tinggi mitra, serta dari pimpinan dari para asosiasi, serta dosen-dosen dari Fakultas Teknik yang saya banggakan. Mohon izin, saya mungkin dari dosen pendamping yang kebetulan ditugaskan oleh Direktorat Akademik dalam pendampingan penyusunan kurikulum di Fakultas Teknik. Wilujeng Sumping, Abah Warek, terus Wilujeng Sumping, Abah. Ya, mungkin Abah saya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Saya izin sharing screen, Bu Siti. Ya, saya izin screen. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, kebetulan saya sudah 4 tahun itu ditugaskan mengikuti jadi tim di penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di Belmawa. Ini sebetulnya buku panduan ini belum launching, baru besok launchingnya oleh Mas Menteri. Tapi saya bocorkan dulu, covernya saja dulu hitam putih, nanti besok mungkin baru bisa. Tapi setidaknya saya hanya sedikit membocorkan sedikit, tidak seutuhnya karena di luar konteks. Tapi karena sebagai tim penyusun, jadi saya sedikit memberikan gambaran ketika pendampingan di Fakultas Teknik ini tentang penyusunan CPL, mungkin termasuk tamu undangan yang lain. Nah, bahwa intinya ketika kita ada tahap perbaikan dari sebuah kurikulum itu, ya pasti ada tahap analisis. Nah, tahap analisis ini yang mungkin saat ini dan tahap perancangan untuk saat ini adalah yang akan dibahas mudah-mudahan di forum webinar ini, yang akhirnya menjadi pembahasan untuk analisis dan perancangan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik khususnya lagi di prodi-prodinya, karena nanti untuk pengembangan lebih kepada prodinya, ya, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi nanti kepada prodinya. Mungkin nanti setelah launching buku ini nanti saya akan terjun langsung mungkin ke Fakultas Teknik dan beberapa fakultas yang saya dampingi untuk penyusunan selanjutnya setelah pertemuan dengan para asosiasi dan perguruan tinggi yang lainnya, sehingga nanti ketika ada pendampingan bahwa dari fakultas maupun dari program studi sudah mempunyai bahan untuk kita kerjakan bersama-sama sampai menjadi sebuah dokumen jelas yang nanti adalah bisa menjadikan alat evaluasi untuk tahun ke depannya. Selanjutnya yaitu di sini, ini Merdeka Belajar ini bocorannya ya bukan bocoran sebetulnya, ini cuman sekarang sudah dituangkan dalam buku panduan yang resmi yang insya Allah besok di launching, yaitu tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 dan 18 butir 123, bahwa hak belajar mahasiswa sarjana dan sarjana prapan adalah maksimal 3 semester di luar prodi atau perguruan tinggi. Nah, di luar prodinya boleh di luar prodi sesama prodi di dalam kampus maupun di luar prodi di perguruan tinggi yang lain. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan pertemuan para asosiasi atau perguruan tinggi yang saat ini diundang menjadi nanti untuk mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka, setidaknya bahwa hal-hal yang nanti bisa di MOA-kan, yang MOU-nya nanti oleh Pak Rektor, bisa di MOA-kan oleh tingkat fakultas dan prodi, setidaknya bisa meng-cover kebutuhan untuk Merdeka Belajar ini. Sehingga nanti para mahasiswa dan mahasiswi kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi lain.
Dari saya sebagai pendamping, mungkin nanti lebih kepada teknisnya langsung di lapangan ketika nanti penyusunan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini banyak masukan, dan saya mohon juga sebagai pendamping mungkin nanti kepada para asosiasi dan perguruan tinggi mitra bisa memberikan ilmunya dalam penyusunan profil lulusan untuk Merdeka Belajar ini seperti apa di kampus kami. Mudah-mudahan menjadi sebuah terobosan untuk berkolaboratif di masa Merdeka Belajar ini. Karena sekarang mahasiswa tidak lagi dilihat dia dari mananya, tapi nanti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa nanti adalah semua lulusan itu akan dilihatnya itu adalah dari profil lulusannya yang dicapai serta surat keterangan pendamping ijazahnya. Jadi dari SKP itu kan kelihatan bahwa kemampuan ini walaupun dari prodi mana, dari perguruan tinggi mana, kemampuannya sudah terlihat di SKP itu sebagai pengganti dari CV yang biasanya dilampirkan ketika saat melamar bekerja. Itu mungkin dari saya, Pak Dekan dan yang lainnya. Terima kasih. Mungkin nanti saya lebih kepada teknisnya. Sekian, mohon maaf. Terima kasih atas undangannya. Sekali lagi, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Terima kasih Bapak Luki Lukmanul Hakim, MMPD, selaku pendamping kurikulum. Oke. Bapak Ibu, sebelum ke sesi diskusi, kita lanjut kepada pemaparan desain mata kuliah universitas oleh Wakil Rektor 1 yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Mudrikah, MPD, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Nusantara. Dipersilahkan. Mangga, Abah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Teknik dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bu Siti sebagai moderator. Mohon maaf, hari ini saya agak terlambat karena mengatur waktu. Jadi mohon izin saya share screen sepintas saja tentang kebijakan kampus terkait dengan MBKM. Sudah tampak Bu Siti? Sudah ya? Sudah, Oke. Abah, mangga. Insya Allah Bapak dan Ibu, khususnya di Prodi atau di Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Informatika, Teknik Industri dan Elektro, kampus sudah mencanangkan bahwa kita harus melaksanakan MBKM, jadi Merdeka Belajar bagi para mahasiswa dan kampus merdeka yang harus dicanangkan oleh institusi. Artinya siswa punya hak untuk merdeka dalam belajar, institusi punya kewajiban untuk menjadikan kampusnya merdeka. Barangkali seperti apa yang harus dilakukan oleh kampus. Jadi Uninus sudah mempunyai beberapa strategi. Jadi diantaranya Bapak dan Ibu nanti diharapkan luaran dari revitalisasi kurikulum terkait MBKM ini tentu saja memiliki dokumen kurikulum MBKM, kemudian nanti panduan konversi prodi, karena nanti kalau Merdeka Belajar, mahasiswa itu ketika mengambil mata kuliah di luar prodi, baik di luar perguruan tinggi maupun di dalam perguruan tinggi, tentu saja ada konversi mata kuliah ke mata kuliah yang ada di dalam kurikulum sehingga ada panduannya. Kemudian ada luaran berupa dokumen kerjasama. Jadi kita sudah melakukan berbagai kerjasama dengan UNY Yogyakarta dengan beberapa kampus. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan MOE dan Instructional Agreement. Kemudian luaran berupa regulasi MBKM, aturan-aturannya seperti apa, dan nanti baru luaran berupa implementasi. Bapak dan Ibu, seluruhnya langkah-langkah revitalisasi kurikulum ini tolong dipahami bahwa jangan sampai langsung menohok atau menjurus kepada membuat penentuan
mata kuliah, penentuan RPS, ya, penentuan jenis mata kuliah, nama mata kuliah. Tapi harus menggunakan berbagai langkah. Langkah pertama aja tentu saja menetapkan profil lulusan prodi yang dikaitkan dengan visi misi kampus. Ya. Kemudian nanti ada langkah kedua, menentukan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ya, kemudian langkah ketiga, menetapkan bahan kajian dan sub bahan kajian. Yang keempat, penetapan mata kuliah. Nah, jadi penetapan mata kuliah itu langkah keempat ya. Jadi seringkali saya menangkap dari revitalisasi kurikulum itu belum apa-apa sudah menentukan mata kuliah apa yang dibutuhkan. Bukan itu, tapi harus mengacu kepada apa sih profil lulusan yang ingin kita ciptakan, kemudian CPL-nya seperti apa, bahan kajian apa yang mendukung terhadap CPL, dan sub bahan kajiannya, barulah kita bisa mengetahui berapa atau mana mata kuliah yang dibutuhkan, bahkan bobot mata kuliah serta CPMK dan sebarannya juga sudah ditentukan. Baru dosen-dosen nanti pengampu mata kuliah menentukan LPS, LTM, dan bahan ajar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini penetapan profil lulusan prodi itu dilaksanakan dalam rapat, ya. Jadi harus dalam bentuk musyawarah, karena saya yakin seluruh stakeholder di kampus memiliki potensi untuk bisa menetapkan profil lulusan prodi yang akurat, yang paling baik. Gitu. Makanya di sana ada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dan dosen. Selanjutnya, untuk menetapkan CPL, dipersilahkan Bapak dan Ibu di prodi atau di fakultas mengundang asosiasi program studi, karena ini penting. Kemudian ada internal stakeholder, pimpinan prodi dan dosen, ada juga external stakeholder berupa alumni dan pengguna lulusan. Selanjutnya Bapak dan Ibu diharapkan penetapan bahan kajian dan sub-bahan kajian itu memuat body of knowledge, jadi mata kuliah program studinya ada, kemudian deskripsi perkembangan ilmu juga harus diperhatikan, dan tentu saja memperhatikan CPL. Nah, nanti ada penetapan mata kuliah, bobot mata kuliah, capaian untuk tiap mata kuliah dan sebaran mata kuliah. Ini harus dibuat berupa matriks, ya, baik matrik hubungan CPM ya, maupun mata kuliah, kemudian matrik hubungan CPM dengan elemen kompetensinya, kemudian ada juga matrik penentuan bobot SKS. Jadi bobot SKS itu tidak asal langsung dapat 2 SKS atau 3 SKS, tapi dihitung berdasarkan matriks. Baru nanti ada sebaran mata kuliah pada tiap semester. Bapak dan Ibu, ini tidak akan saya perjelas, ya, tapi nanti akan saya share karena waktu kita terbatas. Yang jelas untuk dari SKL menjadi CPL itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya, dan tentu saja ketika kita menentukan SKL dari CPL itu mengadopsi standar nasional dikti. Jadi kalau sudah namanya standar itu mau tidak mau harus syukur-syukur kita melebihi standar. Jadi kalau di bawah standar berarti ya akreditasi kita akan tetap tidak bagus. Selanjutnya, nah ini tabel matriks contoh dan bisa diadopsi, bisa dipakai. Ada tabel matriks distribusi PL prodi mata kuliah. Nah, bagaimana cara merumuskan rapat di tingkat prodi, karena nilai yang diinginkan. Juga kata-katanya ini harus menggunakan concrete verbs, ya, kata kerja nyata. Terus mission, ya, mampu dicapai oleh siswa, realistik, ya. Jadi kemampuannya juga harus relevan dan nyata, realistis. Ya. Kemudian time bound. Jadi kalau kita batasannya 1 semester, ya 1 semester itu
Misalnya ada contoh ini. Yang jelas prinsipnya atau proses, dan yang lebih tidak kalah pentingnya adalah dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran dan dapat diukur. Ini contoh CPMK dan sub CPMK yang keliru dan yang benar. Kalau misalnya sub CPMK-nya dikatakan dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian, maka ini orientasinya tentu kepada dosen dan ini keliru. Harusnya mahasiswa yang dijadikan sasaran. Kemudian yang ketiga, mata kuliah ini membahas secara mendalam berbagai metode eksperimen. Itu bukan CPMK karena orientasinya kepada mata kuliah. Demikian pula dengan nomor 4, orientasinya ke proses belajar. Tapi yang kelima, itu juga kepada dosen, kepada mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan sistem perpajakan misalnya, berdasarkan analisis krisis moneter. Jadi itu contoh CPMK, di mana ada kata kerja, verbs, ada yang ini ada materi, noun, kemudian ada konteks. Bapak dan Ibu, selanjutnya ini contoh keselarasan CPL, CPMK, dan sub CPMK. Jadi kalau CPL-nya itu bisa umum, di sana misalnya mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat. Di situ ada 3 sasaran. Jadi metode penelitian, ada tugas akhir, dan ada statistik. Maka CPMK-nya, kita misalnya ingin CPMK atau mata kuliah metode penelitian. Jadi kata-katanya harus sama. Ya, itu yang paling tepat. Jadi mampu merancang itu harus sama, tapi pas melaksanakan, karena itu adanya di tugas akhir, maka dicoret. Kemudian mampu merancang penelitian dan metodologi, karena kita mata kuliahnya metode penelitian yang benar. Jadi menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat itu adanya di statistik. Kalau metodologi cukup merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu bentuk dari turunan dari CPL menjadi CPMK. Jadi silakan membuat CPL yang segeneral mungkin yang akan bisa dipisah-pisah menjadi beberapa mata kuliah. Kemudian kalau sub CPMK-nya lebih spesifik lagi, ya, jadi berupa satu mata kuliah, misalnya metode penelitian, terdiri dari 3 sub CPMK, ya, menjelaskan berbagai metode penelitian, merumuskan permasalahan penelitian, mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal. Nah, ini salah satu contoh dari CPL menuju CPMK dan sub CPMK. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ini rumusan CPMK juga sama dengan tadi, jadi bagaimana menjadikan sub CPMK. Nah, ini tentu saja penting dilakukan, tadi tahapannya dari mulai penentuan CPL. Jadi jangan coba-coba langsung menentukan mata kuliah, karena nanti akan ada debat kusir. Saya berharap semuanya sepakat dalam revitalisasi kurikulum, terutama Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, Bapak dan Ibu dari Prodi nantinya akan bisa melakukan tahapan yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh kampus. Ini juga sama, bagaimana merumuskan CPMK dan sub CPMK. Ya. Jadi dari mulai knowledge dimension-nya sampai proses kognisi, cognitive process dimension-nya. Nah, ini contoh CPL, CPMK, dan sub CPMK juga tidak saya terangkan lebih jauh, tapi intinya Bapak dan Ibu nanti bisa dijadikan acuan bagaimana merancang CPL dan CPMK di masing-masing prodi. Ini juga, jadi intinya setelah CPL dan CPMK serta sub CPMK diperoleh, maka dosen tentu saja menetapkan RPS, RTM, dan bahan ajar. Ini boleh dilakukan oleh dosen secara individu maupun tim teaching. Dan bahan ajarnya diharapkan bisa juga digital. Nah, ini penetapan sebaran mata kuliah selanjutnya. Jadi untuk 8 semester ini diharapkan di Uninus itu sama. Saya sebagai Warek 1 berharap pola ini digunakan. Jadi semester 1 sampai 4 itu masih level 2 sampai 5 KKNI. Ya. Kemudian semester 5, 6, dan 7 itu level 6 KKNI.
kemarin di PLB sudah diadakan juga rapat dengan asosiasi. Jadi jangan sampai memberikan capaian pembelajaran, misalnya mahasiswa memiliki keahlian. Nah itu level KKN-nya sudah di level ke 7, 8 ya. Karena keahlian itu bukan level mahasiswa prodi S1 program sarjana. Jadi levelnya sampai level 6. Jadi level 2 sampai 5 ada di semester 1 sampai 4, level 6 itu 5, 6, 7. Nanti semester 8 baru skripsi. Bapak dan Ibu, ini visi Uninus ya. Ini walaupun belum ditetapkan, tapi ini yang harus dijadikan acuan nanti ketika membuat revitalisasi kurikulum. Kemudian ini misinya, silakan diadopsi ya untuk dijadikan acuan juga untuk menjadi visi dan misi fakultas beserta prodi ya maksudnya. Nah ini sebaran mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah umum dan institusi. Jadi di MKWU kita sudah sepakat ada Akidah An-Nahdiyah 2 SKS, Pancasila dan Kewarganegaraan 3 SKS, Bahasa Indonesia 2 SKS. Ini mau tidak mau harus ada di dalam kurikulum, karena sudah menjadi MKWU dan MKWI yang disepakati. Ini juga harus jadi acuan. Jadi Bapak dan Ibu, ini pelaksanakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, MBKM. Jadi tolong dipahami bahwa ketika mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KLS yang diambil, ketika dia ada di luar program studi atau magang atau di luar perguruan tinggi, ya maka mereka mendaftar dulu, kemudian diseleksi secara administratif. Ya, ini seleksinya harus ditentukan seperti apa. Ya, kemudian harus sesuai juga dengan mekanisme perusahaan kalau magang atau perguruan tinggi lain. Nah, ketika sudah diseleksi ternyata memang sesuai dengan mekanisme yang ada, maka mahasiswa dinyatakan lulus dan boleh mengikuti magang atau perkuliahan di PT lain. Ya. Kemudian proses penilai baik dari PT atau prodi lain, perguruan tinggi lain atau prodi lain dalam satu universitas. Kalau magang berarti dari industri, ya, dia dapat sertifikat magang. Nah disinilah butuhnya ada tadi seperti apa sih aturan konversi. Jadi konversi nilai sudah punya acuan setelah dapat sertifikat mereka atau dapat nilai dari perguruan tinggi lain atau prodi lain di dalam satu perguruan tinggi, itu ada konversi. Dan kemudian nilai diinput dalam KHS sehingga PT asal atau perguruan tinggi akan melaporkannya ke Pededikti. Itu mungkin tahapannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh MBKM. Ya. Jadi ada beberapa contoh. Jadi MBKM itu kampus merdekanya ya, yang disediakan oleh perguruan tinggi ada beberapa contoh. Ini contohnya 3122. Ya, jadi maksudnya begini, 3 di dalam prodi, 1 di luar prodi tapi dalam PT, dalam perguruan tinggi. Jadi masih di Uninus tapi di luar prodi teknik misalnya atau teknik industri misalnya. Kemudian 2 semester di luar perguruan tinggi atau bisa juga dengan magang dan 2 semester di dalam perguruan tinggi. Ini pola 1. Ada juga pola yang kedua, jadi 4, 1, 1, 1, 1. Jadi 4 semester di dalam kampus, di prodi sendiri, 1 semester magang atau perguruan tinggi, 1 semester masuk ke kampus tapi di luar prodi, ya 1 semester lagi keluar kampus lagi di perguruan tinggi luar, dan 1 semester lagi di dalam kampus. Dan yang ini ada lagi yang ada di menggunakan semester antara. Ini pola kedua. Dan mana yang dipakai? Ini pola yang dipakai di Uninus dan diharapkan sama karena supaya mudah mencocokkan antara prodi di 25 prodi di Universitas Islam Nusantara. Jadi Uninus menerapkan, ya, dalam hal ini Warek 1 menerapkan 4-1-2-1. 4 semester di
prodi sendiri, kemudian 1 semester di luar prodi tapi dalam perguruan tinggi. Jadi di luar prodi tapi di BINUS, kemudian 2 semester di luar perguruan tinggi dan 1 semester kembali ke kampus. Nah, jadi ini pola yang dipakai dan tentu saja aturan-aturan yang dipakai tadi, Bapak dan Ibu tolong dipahami ya, bahwa ketika mahasiswa tidak lulus ya dalam proses seleksi, maka mereka akan mengikuti perkuliahan yang tetap ya disediakan oleh kampus. Jadi 144 SKS itu 1 semester 1 20, 24, kemudian semester 5 16, semester 7 14, semester 8 6. Ya, itu kurikulum linearnya di kurikulum MBKM-nya. Jadi bukan berarti kita lantas tidak menyediakan proses perkuliahan di dalam kampus seperti biasa. Jadi tetap mereka mahasiswa itu kan hanya memiliki hak dan kampus berkewajiban menyediakan atau mengakomodir keinginan mahasiswa. Ketika mahasiswa tidak menggunakan haknya untuk belajar atau magang, ya tentu saja mereka tetap dilayani di dalam kampus. Itu yang penting ya. Jadi jangan beranggapan bahwa lantas prodi tidak memiliki atau mata kuliah prodi itu tidak ada lagi di dalam kampus atau berkurang dengan adanya MBKM, bukan begitu. Jadi tetap disediakan kurikulum yang linear dalam prodi. Barangkali itu Bapak dan Ibu, jadi kerjasama sudah kita rintis dan seluruhnya sudah dipersiapkan untuk proses MBKM. Itu saja mungkin Bu Siti yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, jadi saya mungkin masih ada waktu kalau ada tanya jawab, dan ternyata ada berita dari Pak Andre, sudah mulai lagi BIMTEK saya, jadi saya mohon izin untuk mundur Bu Siti, Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Abah, sukses selalu acaranya. Mohon izin Abah kalau ini pengen di-share filenya. Ya, saya mau bagikan langsung nanti Bu ya. Ya. Ya, saya kirim ke Ibu ya nanti ya. Ya, siap. Terima kasih Abah, sukses selalu. Ya. Ya, oke. Ya, di stop screen. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali, yaitu selanjutnya pemaparan mata kuliah Fakultas Teknik oleh Wakil Dekan kepada yang terhormat Ibu Rahmi Rismayani Dery, SPSI MT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Nusantara, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Islam Nusantara, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, yang terhormat Bapak Direktur Kemahasiswaan Universitas Islam Nusantara, yang terhormat Asosiasi Program Studi Teknik, beserta pimpinan program studi, dosen Fakultas Teknik, dan alumni yang saya hormati. Berikut saya akan memaparkan mengenai visi misi capaian CPL Fakultas Teknik dan mata kuliah Fakultas Teknik yang selama ini dijalani. Yang mohon nantinya dapat diberikan masukan untuk dapat merumuskan yang baru untuk yang dapat lebih memayungi ke depannya. Mohon Bu Siti, tolong di-share Bu.
di sini misi dari Fakultas Teknik adalah menjadi Fakultas Teknik Unimus yang mandiri dan unggul pada tahun 2030 dengan memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman. Ya, di mana misinya adalah menyelenggarakan pendidikan teknik elektro, industri, dan informatika untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan dilandasi nilai-nilai keislaman. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk berdasarkan nilai keislaman yang relevan dan kebutuhan masyarakat. Yang tiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi berbasis riset yang berlandaskan kebutuhan dan daya guna pada masyarakat dengan berlandaskan keislaman. Yang keempat adalah mengembangkan pengelolaan data sekolah yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan yang otonom, kredibel, akuntabel, dan transparan. Serta yang kelima adalah membangun kerjasama dan kemitraan di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. Ya. Ke bawah ini Ibu punten. Ya, di sini CPL Fakultas Teknik yang pertama adalah Fundamental and Engineering Knowledge, ya, di mana mampu menerapkan pengetahuan sains dasar, matematika, teori dasar teknik dalam bidang teknik, kemudian profesional and ethical responsibility di mana memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai nilai-nilai etika dan komitmen terhadap norma-norma tanggung jawab dan etika dalam profesi bidang teknik, Pancasila, kebudayaan Indonesia, dan nilai-nilai nasionalisme bangsa. Dan serta mampu menerapkan technopreneurship, ya, di mana selama ini mata kuliah fakultas terdapat 41, kalkulus 2, fisika dasar 1, fisika dasar 2, kimia, masif, dan ruang sektor, keusahaan, dan etika profesi. Ya. Ini mohon dapat diberikan masukan, mudah-mudahan dapat menghasilkan rumusan baru yang dapat lebih memayungi ke depannya. Ya, saya kembalikan serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, seluruh pemaparan setelah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi diskusi, ya. Dipersilahkan terkait kampus kurikulum kampus Merdeka ini dan CPL untuk Fakultas Teknik. Nggak, dipersilahkan. Di stop screen aja dulu ya. Yang paling pertama dari visinya dulu ya Bu ya. Ya. Ibu, tadi yang masalah visi misi yang Fakultas Teknik itu kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Warek sendiri ada Islaminal Planner-nya. Nah, kalau di sini belum ada. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah nanti ditambahkan lagi mengacu kepada yang tadi sama Pak Warek? Atau seperti apa ya? Di sini ada masih Pak Luki tadi ngajar dulu. Nah, itu bagaimana Bu Wadek? Ya, kita tampung semua masukannya, pendapat dari semuanya, nanti untuk dirumuskan kembali bersama-sama di fakultas. Kita tampung aja Bu Siti, barangkali ada masukan dari para asosiasi, alumni, dosen, dan sebagainya. Oke, dipersilahkan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Ya, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa merumuskan visi misi Fakultas Teknik yang baru yang lebih baik ya, karena berdasarkan akreditasi terakhir Fakultas Teknik atau prodi teknik, masukan dari para asesor kemarin ketika akreditasi adalah visi misi Fakultas Teknik belum berorientasi ke masa depan. Namun masukannya mungkin dari para asosiasi dan semuanya bagaimana mengenai visi misi dari Fakultas Teknik yang nanti mungkin ini akan diturunkan menjadi baru ke CPL ya. Mohon file tadi yang dari Pak Warek tadi ya. Oh iya, sudah ada di saya, nanti sama saya dikirim ya Pak. Ya, nanti kalau setelah saya nge-stop recording ya. Bentar, nanti saya kirim. Oke, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ditanyakan.
Oke. Mungkin ada pemaparan dulu nggak isu apa gitu, penekanan Oh, enggak isunya ada dari Pak, nanti Wadek? di itu aja, di apa namanya, langsung di skip ke sesi prodi. Oh iya. Berarti kalau secara generalnya dari fakultas nggak ada ya? Berarti langsung ke prodi aja berarti. Tadi Izin Bu, mata mau kuliah. bertanya Bu. Ya, mangga Pak Asep. Ya, mengenai itu visi misi universitas gitu ya. Tadi udah Biasanya kita kan tampilkan di Excel. Halo? Ya, Pak Asep, Halo? mangga. Ya, mengenai visi misi fakultas gitu ya. Biasanya kita mengacu dulu kepada visi misi universitas, yaitu harus sinkron gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sekarang itu apa sudah sinkron dengan visi misi universitas? Nah, itu dulu lah. Kalau misalnya di universitas ada visi misi yang baru, ya kita juga harus mensinkronkan dengan visi misi universitas gitu. Begitu kira-kira Bu. Ya, Makasih. terima kasih Pak Asep. Mangga langsung saja Bu Wadek untuk ditanggapi. Ya, untuk visi universitas sendiri sudah mengalami beberapa perubahan visi misi. Nah, namun kemarin keputusannya terakhir Bu Siti bagaimana? Kemarin kembali lagi ke visi misi yang lama atau bagaimana Bu Siti kemarin terakhir berdiskusi dengan Pak Warek 2? Ya, Pak Asep, jadi untuk yang baru itu yang ada Islamic Planner-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Warek, ya. Nah, kalau yang kita ini masih statutanya yang lama, tadi kata Bu Wadek kita tampung dulu sampai nunggu putusan universitas statuta mana yang disahkan. Tadi soalnya yang Pak Warek itu baru ada Islamic Planner-nya. Ya, tapi tadi kata Bu Wadek nanti ditampung dulu. Ini jadi masukan untuk fakultas untuk penyusunan visi dan misi. Ya, gitu Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Ani. Tapi ya maksudnya kita semua itu perlu tahu juga bagaimana visi misi universitasnya gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita tidak tahu visi misi universitasnya, ya kita gimana mau bisa merumuskan yang sesuai. Yang tadi Itu maksud saya. di-share sama Pak Warek itu yang resminya ya? Iya, itu yang terbaru yang di-share sama Pak Warek yang tadi di slide yang awal. Udah Bu Siti tadi tampilkan visi misi. Boleh tadi. Bisa di-share ininya ke ruang chat filenya. Sekarang mengalami beberapa perubahan visi universitas. Pak Warek ini Filenya dikirim ke chat aja. Iya, sebentar, belum saya download. Saya stop dulu ininya ya, stop dulu recordingnya ya, sebentar. Bu Rafika, saya kirim ke Bu Rafika aja, saya nggak bisa nge-stop. Oh, ini nih. Bu Rafika lagi buka WhatsApp web. Saya kirim itunya, yang tadi dari Pak Warek. Itu tampilkan lagi di sini. Saya nggak bisa stop record, lagi nge-record. Udah teh? Ya, ditunggu Bapak Ibu ya. Ini sedang diunduh dulu. Yang kemarin ada, tapi itu beda, tidak ada visi misinya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi ditampilkan oleh Pak Warek. Di bagian visi misi langsung di bawah terus ya. Ya, terus
Nah, ini untuk PC Uninus, mangga Bu Wadek. Di sini PC Uninus adalah menjadi perguruan tinggi unggul, berkah dan mandiri dalam menghasilkan Islamic trainer yang berakhlak mulia. Mungkin kita nanti akan teknik, mangga ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi kita ada tahunnya ya, Bu Wadek ya, 2030. 10 Nah, tahun lagi. biasanya Bu Wadek kalau kita lagi pelatihan itu ya, apa pas auditor kan PIS itu harus ada tahunnya terukur. Nah itu gimana? Ya, memang baiknya harus dapat terukur visi tersebut. Mungkin nanti kita di teknik lebih dispesifikkan supaya lebih terukur ya Pak ya. Menjadi fakultas tinggi yang unggul, berkah, mandiri. Ya, enggak ada masukan untuk ke teknik, berarti kita tambahkan tahun ya. Tambahkan tahun. Yang misinya punten Bu Siti ke bawahin. Nah, ini untuk misinya juga ini baru ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Memang kemarin kita sudah konfirmasi, kan ada versi beberapa yang visi untuk misi ini. Nah, pas setelah dikonfirmasi ternyata yang paling terbaru itu yang ini, yang tadi ditampilkan oleh Pak Warek, itu baru terkonfirmasi ke kita itu baru beberapa hari kemarin gitu. Makanya di kesempatan kali ini harapannya Bu Wadek sama fakultas kita bisa merumuskan draft visi-misi fakultas teknik gitu. Oke. Bu Wadek pindah tempat ya, kesana gak kedengeran. Oke, ini Bu Wadek untuk visi-misi. Nah, seperti apa? Mohon masukannya Bapak Ibu semuanya. Atau saya nanti kita kirim untuk yang visi-misi ini masukannya seperti apa. Nanti apakah di link yang absensi itu ada masukan dan saran, misalnya untuk untuk fakultas seperti apa, biar nanti turun juga ke visi dan misi prodi. Mengingat sudah 10 Bapak Ibu kita harus pindah ke sesi prodi ya. Masukannya jangan disatuin sama absen, masukannya di link terpisah aja. Oh, ada masih panjang Pak, di bawah juga. Masih panjang. Enggak, ini kalau yang absen fakultas sama prodi beda ya. Yang tadi yang di chat itu share absen fakultas. Oke. Masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Satu lagi. Sudah cukup? Oke. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di acara perumusan kurikulum Merdeka dan penyusunan CPL ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapan dari Fakultas Teknik dari kita masing-masing prodi bisa tercapai, kemudian bisa memberikan pelayanan yang maksimal, kualitas yang terbaik kepada mahasiswa kebanggaan kita semuanya, ya. Oh ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk dokumentasi mengisi link absen yang tadi sudah di-share, bisa di-share ulang lagi ya tadi. Nah, oke. Karakteristik entrepreneur yang paling penting itu pertama adalah keberanian bukan kepintaran. Mudah-mudahan nanti juga mahasiswa Fakultas Teknik ini bisa entrepreneur
teknopreneur di kurikulum Merdeka ini ya. Oke. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita foto bersama dulu ya, aktifkan dulu videonya. Videonya diaktifkan dulu untuk kepentingan administrasi. Oke. Ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. Bu Inel, Alpat, sama Pak Hadai. Oke, siap 1, 2, 3, senyum. Yang ceria dong, kan kampus Merdeka. Jadi harus ceria banget. Oke, sekali lagi ya. Aduh, Bu Rani, Masya Allah, cantik sekali ini. Ibu Sui baru melahirkan, kelihatan banget auranya ya. Kasih Bu. Oke, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di penyusunan berikutnya. Ya, jika ada tahapan kedua, mudah-mudahan langsung tatap muka langsung. Selalu menjaga 3M, Bapak Ibu, memakai masker. Ya, Pak Yusi taat sekali protokol. Memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan sesering mungkin. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi ke Prodi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya selaku moderator. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk elektron nanti gabung. Ganis, kalau yang Prodi, untuk yang informatika masih tetap di ini Bapak Ibu, kita akan lanjut Zoom lain ya, ke Pak sesi Ganis Prodi. ya? Sedang saya kalau 8 dikali 2, itu yang pertama ya, 8 kali 2 berapa Pak? 16, berapa Pak? 2 gitu ya. Memang tidak ada yang 8 kali 2. Berarti anu 8 kali 2, iya, baru disahkan beberapa hari kemarin. Ya, sekarang ya. Iya, makanya ditampung dulu.